Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ada dua nih, Kang Yoga sama satu lagi. Eh, Waalaikumsalam Kang. Kemarin rame tapi kok nggak apa-apa deh. Ini supaya mempercepat dan mungkin teman-teman pada sibuk. Kalau nunggu-nunggu itu eh, takutnya lama. Halo Kang, kita belum pernah ketemu. FR siapa nih? Oke, eh, saya langsung mulai aja. Kang, Ini Kang, saya kenalin, sekarang dari Lembur Healing ada dua, ada saya sama Doni yang join di, oh sorry sebentar, sebentar. Saya sama sama Doni yang ada di sini. Oke, eh, satu dari ini kalau Kang Yoga kan baru join ya, baru 2 bulan atau 3 bulan lalu. Terus sisanya rata-rata 80% udah join dari Iya Kang. Maret, April tahun lalu. Oke, saya mau jelasin ini memang banyak mitra yang mau tanya. Yang tanya itu Lembur Healing arahnya kemana, arahnya kemana. Eh, Lembur Healing itu baru beroperasi, mulai benar-benar beroperasi, buka peternakan itu di bulan Februari 2023. Waktu itu kemitraan masih kurang dari 10 kemitraan. Dan itu pun dari lingkungan saya. mic-nya Pak. Oke, kemitraan itu waktu Februari, Februari baru baru sekitar 10 kemitraan. Dan kami buka 100 kemitraan dan benar-benar 100 karena udah tahu itu tanggung jawab yang harus kami kembangkan dari satu paket kemitraan. Nah, di tiba-tiba bulan Maret tiba-tiba kemitraan full 90 paket kemitraan. Satu, senang iya, kaget juga iya, tapi untuk proses administrasi sendiri, chatting sama masing-masing mitra itu di sampai 2 bulan. Nah, 2 bulan, jadi ada proses untuk administrasi sendiri, transfer dan segala macam. Lalu eh, kandang itu belum kandang dan fasilitas belum siap untuk 100. Jadi kemarin untuk mitra-mitra yang join di awal itu ada masa tunggu yang benar-benar cukup lama karena dari infrastruktur kami belum siap. Nah, itu sekitar di bulan pengerjaan penambahan kandang dimulai bulan April, Mei, Juni, April, Mei, Juni, dan itu pun kepotong puasa dan Lebaran. Tukang banyak yang nggak mau kerja. April, Mei, Juni, selesai di bulan Juli. Ada sedikit kendala itu El Nino. Perluasan lahan kami sampai 3.000 4.000 meter persegi, nggak ada yang tumbuh. Nah, baru pengadaan untuk mitra yang tahun lalu join itu baru hampir full itu di awal Januari 2024. Oke, ini saya mau sharing eh banyak yang tanya ini Lembur Healing fokusnya kemana? Sebenarnya satu, teman-teman, ini dari awal akadnya itu kan dealnya dealnya perjanjian antara saya sebagai pemilik usaha dengan teman-teman investor itu, bentar, saya mau share ini kok nggak bisa ya? Oke, sebentar.
Oke, teman-teman, ini ada mungkin sebenarnya pertanyaan banyak mitra lama, Lembur Healing fokusnya kemana? Sebenarnya kalau misalkan dari pertama visit website, jadi Lembur Healing saya diriin memang bukan peternakan aja. Kenapa namanya Lembur Healing bukan titik-titik farm atau Indra Subono Farm, bukan. Karena kalau diriin peternakan aja, tanpa membangun sektor-sektor yang lain, terutama hilirisasinya, itu keuntungan terbesar itu keuntungan nanti akan diambil sama pebisnis-pebisnis lain. Kalau saya nggak bangun sektor-sektor hilirisasinya dari peternakan, orang lain yang akan bangun bisnis. Lalu sama kayak kita kerja, ini saya yakin teman-teman semua yang masih kerja, simpen dana di Lembur Healing, titip ternak, ngagaduh, kalau orang bahasa Sunda, bahasa Jawanya, nengah, titip ternak, itu pasti untuk backup, backup, backup income, backup uang, atau misalkan suatu hari kita butuh dana, dana nggak diambil tapi bisa berkembang. Nah, sama dengan Lembur Healing. Sama kayak Lembur Healing. Jadi kalau saya hanya bangun sektor peternakannya aja, kalau saya bangun sektor peternakan aja itu sangat-sangat resiko, kayak naro telur satu keranjang harusnya dipisah-pisah. Nah, kurang lebih juga sama. Harus ada bisnis yang saling menopang. Lalu fokusnya kemana? Fokusnya kemana? Sebenarnya saya fokusin semua, tapi secara bertahap. Nah, yang sekarang itu di peternakan. Peternakan seperti teman-teman tahu, yang saya presentasikan ke masing-masing mitra di sini adalah investasi untuk permodalan, pembibitan, dan pembudidayaan. Perwakilan asetnya dimulai dari satu indukan betina. Nah, satu indukan betina ini kami akan populasikan selama 5 tahun, dan seperti perjanjian di kontrak, perhitungan kemitraan itu ketika indukan pertama berhasil melahirkan anakan. Baru di situ mulai dihitung. Kalau anakannya mati berarti mundur lagi. Nah, dengan catatan, mohon diingat juga teman-teman, kalau misalkan itu terjadi, resiko yang terbesar itu di saya, terutama biaya. Dombanya sih segitu-segitu aja, lahan pakan sih segitu-segitu aja gratis, tapi komponen biayanya itu yang terbesar di tenaga kerja. Tenaga kerja sekarang total ada 7, bisa dikaliin aja per bulan berapa. Semakin lama menghasilkan, maka resiko terbesar ada di saya. Eh, jadi kurang lebih teman-teman, saya sih satu minta mohon doanya aja untuk keberhasilan di sini. Lalu yang nomor dua, setelah itu fokusnya sekarang di peternakan, peternakan domba Garut, dan pertanian. Yang jelas ada pertanian itu hasil-hasil sampingan dari sampingan dari limbah pertanian. Lalu tahun ini juga saya udah sempat share dari bulan April malah di grup investor, tahun ini Desember 2024 semoga on time itu resto akan berjalan. Kenapa resto ini saya buka di 2024? Karena 1 tahun berjalan itu teman-teman yang udah join ada yang mati, ada yang bahkan udah kematiannya itu diganti sampai 2 kali. Nah, itu juga resiko terbesar di saya. Terus ada juga mungkin mitra yang khawatir, ini gimana domba udah 2 kali mati, berarti kan dana berkurang. Iya, betul. Solusinya gimana? Jadi ada kemarin sampai sekarang request pembatalan karena khawatir. Nggak apa-apa, itu saya approve, saya kembaliin, cuman mohon ditunggu prosesnya. Kalau pertanyaan-pertanyaan seperti itu, sebenarnya option option dari saya gimana kalau misalkan teman-teman khawatir, satu, saya buka kemitraan lagi, tapi bukan solusi. Bukan solusi dalam artian nambahin tanggung jawab. Jadi saya akan stick tetap di 100 kemitraan, kalaupun ada yang masuk, berarti itu menggantikan yang request pembatalan. Dan request pembatalan so far selama ini sih karena kebutuhan pribadi. Dari awal itu udah mulai banyak keluar masuk. Yang sebenarnya ini saya baru tahu juga, ini membahayakan saya. Soalnya angka angka dana keluar masuk itu mencapai 0,5 M. Bahkan ini ada ya udah nambah lagi sekitar
300 juta, jadi hampir mendekati 1 M. Nah, ini saya lagi konsultasi sama orang pajak. Kalau suatu hari teman-teman yang ada request pembatalan, nanti saya dihubungi sama orang pajak ya, eh, jangan kaget karena saya mereferensikan semua transaksi keluar masuk semuanya ada berikut dengan perjanjian. Oke, balik lagi ke sektor bisnis. Ke sektor bisnis, kenapa saya bangun kuliner di tahun ini? Sebenarnya ini berkah di balik sebuah masalah. Tahun kemarin ketika El Nino, itu rumput alhamdulillahnya nggak mati. Kalau mati berarti saya harus nanamin lagi, disiramin setiap hari, setiap 2 hari, itu nggak tumbuh. Bukan tumbuh, hanya untuk mempertahankan akarnya aja. Lahan sekitar 4.000 meter, 4.000 meter itu nggak ada yang tumbuh. Jadi rumput selama hampir 4-5 bulan untuk pertahanin domba kenyang itu nutrisi malah hampir nol karena nutrisi hampir nol karena ya yang dikasih cuma rumput liar, dan biasanya rumput liar yang berkualitas di musim hujan tumbuh ini juga nggak tumbuh. Nah, risiko kematian pasti ada, resiko sakit pasti ada. Kemarin itu nggak ada penampungan domba. Kalaupun ada penampungan domba, itu harganya nggak masuk akal. Akhirnya numpuk di sini. Jadi salah satu bentuk penyaluran waste kalau misalkan ada yang sakit harus diganti. Contohnya kan sekarang indukan-indukan pertama masih dalam garansi, dikontrak itu sampai 2 tahun, tapi sebenarnya supaya aset mitra nggak putus. Jadi kalaupun misalkan, Kang ini domba saya mati, saya cuma bilang, eh, kurang lebih investasi yang diberikan ke kami permodalan, kalau misalkan mati nggak saya ganti berarti kan putus. Jadi saya tidak akan membiarkan itu terjadi, kurang lebih seperti itu. Lalu ini ada hospitality, ini masih di tahap-tahap berikutnya. Kenapa saya rencanakan ini? Karena sampai sekarang ini Lembur Healing sudah menjadi tahun pertama aja udah menjadi salah satu patokan, bukan jadi salah satu, satu-satunya patokan untuk orang mau berternak. Benchmarkingnya ke Lembur Healing, terutama peternaknya itu untuk di breeding. Nah, setiap orang yang datang ke sini itu untuk training pelatihan itu nggak cukup datang aja, minimal 2 hari. Nah, di sini kan ada penginapan. Nah, dari penginapan itu sendiri, dari orang-orang yang berkunjung itu udah bisa jadi pemasukan. Kalau misalkan makin membesar ya peternakan, bahkan ini eh, tahun ini 2024 atau paling lambat 2025 ada tim kedokteran hewan yang satu, yang pertama yang ngambil S2-nya di luar negeri, salah satunya itu di Irlandia, terus ada di Australia, tapi ngambil penelitiannya di Lembur Healing. Lalu dengan adanya penelitian-penelitian dari luar, satu itu akan memperkuat memperkuat peternakan dari segi keamanan keamanan penyakit. Yang nomor dua juga hospitality-nya berjalan, bisa lumayan nambal-nambal untuk pemasukan. Lalu kalau misalkan ditanya, jadi kalau ditanya fokusnya kemana, semua difokusin karena semuanya berjalan berjalan berdampingan. Science and teknologi, sekarang ini Lembur Healing satu-satunya peternakan yang benar-benar nyatat seluruh aktivitas. Pakan, pakan semuanya, kalau misalkan ada aktivitas semuanya itu dicatat, dan 5-10 tahun ke depan ini akan menghasilkan data di bidang peternakan khususnya kambing dan domba, dan mungkin lebih spesifik lagi di domba Garut. Dan sekarang sendiri ini sistem aplikasi sudah mulai banyak di-request sama peternakan-peternakan lain untuk sistem pencatatannya. Lalu eh, edukasi ini jujur akan diimplementasikan di dekade kedua. Mungkin 5 tahun pertama akan ada buka kursus peternakan, short course 3 bulan, 6 bulan, yang nanti akan bertahap ke D1, S1, D1 dan S1. Bidangnya di mana aja, peternakan, khusus kambing dan domba, kedokteran hewan, khusus ruminansia, industri pengolahan pangan, tata boga, perhotelan, hospitality. Ini belum bisa dilaksanakan, tapi beberapa dosen peternakan
beberapa mahasiswa peternakan S2 itu udah udah membuka, udah mau bantu, bahkan ada beberapa orang di dinas pendidikan mengarahkan tahapan-tahapannya untuk punya edukasi ini. Kalau misalkan ditanya ini ngapain sampai ke sana, di sini teman-teman investor juga mitra ada beberapa yang berprofesi sebagai dokter ya. Ada dokter, ada di medis. Seperti kita tahu, itu dokter nggak S1, nggak yang spesialis, itu kan hampir 50% minimal 50% praktek di lapangan. Dan rata-rata kan nggak dibayar. Bahkan spesialis juga semester 2 sampai sebelum sebelum ke wisuda itu kan prakteknya kalau masih junior, madya, itu kan nggak dibayar. Nah, sama tujuannya juga untuk menekan kos peternakan. Karena kalau sekarang masih 100 ekor masih oke, tapi kalau untuk udah makin banyak, yang jelas itu akan lebih besar lagi kosnya. Nah, jadi dari industri peternakan, sektor peternakan, kedokteran hewan nanti akan ada di 10 tahun setelah 10 tahun. Jadi bertahap. Lalu nanti akan bertahap ada waste-nya itu dari hasil pemotongan ke pengolahan hasil kulit domba. Itu akan masuk ke dompet, tas, ikat pinggang, dan segala macam. Nah, jadi teman-teman, ini apa namanya, pertanyaan dari teman-teman ya, yang nanya malah pada nggak datang ya, fokusnya kemana lembur healing. Saya bisa bilang, nah di sini kalau ini semua saya kerjakan sendiri, jujur itu nggak mungkin. Jadi memang saya di sini konsepin dari awal. Nah, untuk peternakan, saya nggak bisa jago sendiri. Yang pertama, saya bukan background di peternakan. Yang kedua, kalau semua ditangani saya sendiri, teman-teman perlu khawatir, soalnya saya punya kapasitas. Nah, di sini untuk seluruh aktivitas peternakan itu di-handle sama Doni. Nah, bulan Doni ini fresh graduate sih, tapi join dari Lembur Healing dari semester berapa ya? Semester 6 kalau nggak salah. Dari semester 6, dan sudah menunjukkan kalau sektor pendidikan S1 peternakan itu tidak tidak menjamin orang bisa beternak. Doni pun di sini benar-benar belajar sendiri, detail sendiri, dan buku yang dipelajari di peternakan juga itu kan general. S1 peternakan itu mempelajari ruminansia. Ruminansia sendiri kebagi dua, kecil dan besar. Kecil itu kambing dan domba. Terus sapi juga dipelajarin, unggas juga harus dipelajarin, dan perikanan juga dipelajarin. Bukan kelautan ya, perikanan mungkin kayak lele, kayak ikan mas. Nah, dalam waktu 4 tahun mempelajari itu semua, itu jujur nggak mungkin. Jadi kurang lebih kalau misalkan ditanya fokusnya kemana, eh, teman-teman kalau misalkan lihat sosmed Lembur Healing itu tahun lalu baru saya buat di 2022, belum ada isinya lah. Ketika beroperasi di Februari Maret itu langsung 10.000, sekarang udah naik lagi ke 40.000. Eh, Kalau Lembur Healing hanya peternakan aja, bukan tidak membangun, eh, dalam proses membangun tidak merencanakan hilirisasi. Hilirisasi seperti ini nggak akan menarik orang. Mungkin juga teman-teman salah satunya gitu. Jadi seberapa serius saya diriin Lembur Healing, terutama peternakan. Peternakan itu satu, ini kan sharing profit 60-40. Dan kalau misalkan teman-teman nanti di akhir kemitraan 5 tahun akan saya buka budgetnya, sebenarnya itu dana dana nanti suntikannya lebih banyak dari saya. Nah, jadi peternakan ini saya diriin sebagai legitimasi, sebagai pintu, sebagai gerbang untuk masuk ke bisnis-bisnis lain. Yang berikutnya adalah kuliner di sini. Jadi, eh, kalau nggak saya buat peternakan dulu, ini kuliner nggak akan pernah ada. Dan bisnis-bisnis ini, science, edukasi, ini nggak akan ada. Karena semua
semua basicnya itu di industri hulunya di peternakan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini sekarang eh ada ada berapa orang ya sekarang? Kayaknya teman-teman ini eh udah ada beberapa orang. Kayaknya mendingan kita kenalan dulu buat teman-teman yang ada di sini. eh saya saya minta Doni dulu deh kenalan. Eh Don, boleh boleh buka mic, kenalan, terus boleh ceritain awalnya join di Lembur Healing tuh ngelamar sebagai apa, terus habis itu nyangka, bukan nyangka ya, dari awal persepsinya Lembur Healing sampai hari ini perbedaannya apa sama termasuk ya pandangan hidup, bukan pandangan hidup ya, rencana dulu waktu kuliah sebelum kenal Lembur Healing gimana, terus sekarang gimana? Ayo Don. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat para investor yang tentunya ini baru pertemuan pertama ya kita di Zoom meeting ini. Pertama-tama kenalkan nama saya Doni Hermansyah. Saya S1 Peternakan di Universitas Garut. Lulus di tahun 2023 tapi join di Lumur Healing saya pas semester 6. Jadi saya selagi mengampu perkuliahan sambil ngambil part time gitu, sambil kerja di Lemur Healing di tahun 2000, kurang lebih 2021 ya, 2022. Antara 2021 2022 saya ngelamar sebagai staf peternakan ataupun tukang angon dulu, dan saya join di situ. Dan yang pertama saya lihat ya memang Lemur Healing itu fokusnya memang di peternakan aja. Memang karena dulu saya belum tahu jelas apa yang saya lamar juga. Setelah saya masuk ternyata bukan hanya peternakan, Kak. Jadi dari hulu sampai ke hilir, meskipun ya memang perencanaan sudah jelas, dan ternyata selama saya menjalani pekerjaan di Lemur Healing sendiri banyak sekali penemuan-penemuan yang tentunya tidak ditemukan di bangku perkuliahan. Karena yang saya kampus selama perkuliahan kan memang praktikum meskipun dijalankan tetapi tidak sesuai realita di lapangan yang sangat kompleks. Jadi kayak kasus-kasus yang ditemukan kemarin, terus bagaimana penanganan dan kompleks sekali. Selain itu saya eh, menyadari bahwa Lemur Healing ini memang core bisnisnya memang peternakan, tetapi setelah dijalani dari awal sampai ke titik sekarang, ternyata peternakan itu ya menjadi sangatlah luas karena membuka sektor-sektor lain, baik di bidang peternakannya sendiri maupun di bidang pertanian. Terus selain itu akang-akang sama teteh yang suka berinteraksi di grup juga, kebanyakan kan ada yang bertanya soal manajemen, soal kabar ternaknya kayak gimana. Sebenarnya setiap hari kan kita reporting juga. Namun reporting media yang kita pakai itu ya di media sosial karena buat universal juga gitu. Kadang kan kita bikin story di Instagram tuh tiap hari, terus bikin konten juga itu sebenarnya daily yang kita lakuin tiap hari. Nah, untuk kondisi-kondisi domba yang dimiliki para investor ini memang untuk di fase pertama dan fase kedatangan awal yang memang sangat-sangat kompleks apa yang kita hadapi, apa yang kita jalani, apa yang kita rencanakan ke depan itu. Karena ini generasi pertama tentunya banyak penemuan-penemuan dan hal-hal yang harus dihadapi. Pertama kayak kondisi ternaknya, terus daya tahan tubuhnya. Karena manajemen sebelumnya memang kita tidak bisa memastikan bahwa yang dipelihara dari peternak sebelumnya itu sesuai dengan visi kita. Jadi banyak yang harus disesuaikan kembali.
Makanya kalau yang baru join, misalkan ternaknya sakit atau ternaknya bahkan sampai mati, itu memang menjadi hal yang sangat lumrah jika di peternakan. Karena untuk penyesuaian dari tempat A ke tempat B itu perlu banyak sekali penyesuaian dari segi pakan, dari segi kandang, dari segi manajemen yang diterima oleh ternaknya sendiri. Itu menjadi hal-hal yang perlu sangat ditekankan dan diperhatikan. Dan selain itu, ya titik terakhir dari kemampuan ketahanan ternaknya ya tidak bisa kita tekan sedemikian rupa karena memang kondisi ternak itu ya makhluk hidup. Kita hanya bisa menjalankan manajemen dan hal yang semestinya kita lakukan. Tetapi alhasil itu kembali lagi ke ternaknya sendiri dan kadang ya bisa dibilang ketentuan yang di atas juga. Tetapi ya mungkin kami memaksimalkan semua hal yang harus kita lakukan di sini. Nah untuk Ada perubahan hal-hal, pandangan nggak, Don, terhadap karir sendiri deh dulu nah waktu sekolah, kuliah, awalnya oke. gimana? Nah, Iseng kesini ngelamar, yang penting kerja dulu. Sekarang gimana? ya, ya dulu sih ya memang saya pertama ya mungkin tahulah ya mahasiswa baru-baru punya rencana kemana nih kita kerja keluar dari perkuliahan. Ya awal-awal ya cuman ke perihal pemenuhan kebutuhan aja sebenarnya. Ada nih loker, tukang angon domba ya udahlah. Yang penting sesuai sama yang dia mampu, dilamar. Setelah itu luar biasa memang banyak hal yang belum saya sadari dan belum saya ketahui bahwa sektor peternakan itu sangatlah luas dan lemur healing menjadi pintu pembuka kesadaran di diri pribadi saya jujur. Karena saya sebelum ke lemur healing pun ya memang banyak magang, terus pelatihan, diklat kayak gitu ke peternakan-peternakan lain. Dan jika dibandingkan dengan lemur healing sendiri, memang dari segi hal-hal yang diimplementasikan di peternakan memang cukuplah berbeda. Mungkin lemur healing menurut saya menjadi salah satu peternakan yang memang mencatat ataupun memikirkan bahwa ternak yang didatangkan ke lemur healing menjadi identitas untuk seterusnya. Sebelumnya di peternakan-peternakan yang saya tempati di tempat magang ataupun pelatihan, mungkin pencatatan hanya sistem catat manual secara kertas ataupun Excel, tetapi di lemur healing dari generasi pertama A sampai Z itu semua dicatat dan itu menggunakan sistem. Sehingga hal-hal yang ditemui di lemur healing sangat belum pernah ditemukan di peternakan-peternakan sebelumnya. Itu sesuai pengalaman saya. Jadi mungkin lemur healing menjadi menurut saya menjadi pintu yang membuat saya sadar bahwa peternakan itu sekompleks ini gitu. Mungkin seperti itu. Oke, teman-teman, setelah 1 tahun lembur healing beroperasi, saya pun baru tahu di Indonesia itu nggak ada satupun peternakan yang melakukan breeding. Background saya bukan di peternakan. Sebelum lembur healing, saya nanganin peternakan 2 tahun, tapi dari hanya segi bisnis development sama branding. Setelah saya lakukan sendiri, ternyata benar-benar di Indonesia nggak ada satupun peternakan yang melakukan breeding. Kalaupun ada yang melakukan breeding, itu anakan jual, anakan jual, anakan jual. Nggak pernah ada yang melihara indukan dari darah sampai ke mereka apkir atau bajir nggak produktif. Itu yang pertama. Yang kedua, karena nggak ada yang breeding, itu strukturnya benar-benar kompleks sampai ke kenegaraan. Setelah 1 tahun saya breeding juga, kemarin ada deretan kasus tetanus. Oh ya, ada tetanus. Kebetulan follower udah cukup banyak dan ada beberapa follower warga negara Indonesia, dokter hewan yang berprofesi mereka kerja di peternakan-peternakan luar negeri. Akhirnya kami konsultasi ke luar negeri ya, warga negara Indonesia, kedokteran hewan.
Salah satunya mereka juga cukup kaget di Indonesia itu nggak ada vaksin dasar untuk eh, penyakit-penyakit awal. Contohnya ya bayi itu kan vaksin campak, tetanus itu kan sampai ada berapa? 9 ya sampai umur 1 tahun. Untuk kambing dan domba, ruminansia, satu pun nggak ada. Malah kalah sama kucing dan anjing. Itu malah ada. Kucing, anjing, rabies. Nah, ada vaksin PMK, tapi PMK pun itu sebenarnya penyakit yang udah apa ya? Udah kompleks, mungkin kayak COVID levelnya. Yang sangat basic salah satunya tetanus nggak ada. Yang akhirnya apa? Akhirnya apa ya? Kami di sini datengin vaksin ilegal, hand carry. Tapi saya juga sempat kontak teman saya yang ada di kementerian. Ini nggak ada. Kalau saya nggak datengin vaksin, bisnis saya terancam. Ya, akhirnya beliau mengiyakan dan nggak tapi jangan bilang dari gue, katanya. Soalnya memang kalau mau nembusin vaksin sampai ada itu perlu waktu bertahun-tahun. Itu penyebabnya apa? Karena satu di Indonesia nggak ada yang breeding, bahkan dinas peternakan pun, mohon maaf, ini rekaman akan saya upload juga di YouTube. Kalau misalkan ditemukan dinas peternakan udah bolak-balik ke sini sebenarnya, karena memang belum ada sistem peternakan yang kayak di Lembur Healing. Jadi eh, kurang lebih yang saya mau sampaikan ke informasi ke teman-teman adalah itu. Jadi satu di Indonesia nggak ada yang breeding, baru kami di sini dan sebenarnya dibilang eh, ada yang bilang nggak mungkin, bukan nggak mungkin karena nggak pernah ada yang berani ngelakuin dan salah satu yang paling basic adalah kalau misalkan mau ternak yang harus siap adalah lahan. Nah, sementara peternak-peternak di Indonesia itu mereka cuma sediakan lahan untuk kandang aja, untuk lahan pakan mereka biasanya beli. Kalau bisnis bisnis apapun, bisnis peternakan apapun, kalau pakannya beli, kalau nggak untungnya tipis, itu mendekati kebangkrutan. Contohnya teman-teman di sini saya tahu ada yang bisnis ayam, itu kalau misalkan harga ayam lagi jatuh, bisa-bisa profitnya itu nol bahkan minus. Nah, sementara peternakan kambing dan domba, pakan utamanya adalah rumput. Rumput itu sebenarnya kalau misalkan skala skala rumahan, rumput itu di Indonesia ada di mana-mana. Cuma nutrisinya kurang. Nah, sementara di sini kami sediakan lahan pakan. Itu mengikuti populasi. Populasi nambah, lahan pakan pun kami bertambah. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin berikutnya eh, kita kenalan aja beberapa teman di sini satu-satu dari siapa nih? Dari Kang Yoga dulu deh. Kang, halo Mangga. Boleh kenalan? Oke Kang, terima Ya, kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yoga ya. Eh, Aslinya dari Ponorogo, cuman sekarang posisi kerja di Kalimantan Timur di Kota Bontang. Jadi eh, saya kenal lembur healing itu pertama ya lihat di Instagram. Eh, Tahu-tahu muncul di apa namanya beranda. Apa ini kok tertarik karena posisinya waktu itu saya juga eh, apa namanya setelah melakukan apa bekas peternakan sapi gitu. Jadi saya pernah melakukan penggemukan sapi tapi nggak berhasil. Makanya saya lihat potensinya lembur healing ini kok bagus. Nah, saya tertarik di situ. Cuman ini sih Kang, saya mau apa namanya penasaran itu masalah pemasaran. Jadi ini kan sekupnya besar. eh, Ternaknya itu skupnya besar. Nah, itu untuk pembuangan pasarnya itu untuk penjualannya itu bagaimana itu sistemnya? Kalau untuk kedepannya kan ada restoran ya yang untuk menampung. Kalau untuk saat ini yang berjalan itu gimana? Karena sepengalaman saya di sapi juga itu kendalanya itu di pasar. hmm, Jadi kita berhasil menggemukkan bagus waktunya penjualan pasar itu nggak nerima karena faktor inilah faktor itu. Jadi harga jualnya itu nggak menutup untuk modal. Itu hmm. sih yang bikin apa namanya kemarin sempat tutup lah, sempat bangkrut. Nah,
Mungkin pertanyaan sementara itu aja sih, Kang. Hmm. Oke, oke, Kang Yoga. Ini udah saya pikirin matang-matang juga. Jangan sampai punya bisnis nggak punya output jualan. Semua orang bisa bikin bisnis, jujur. Mau bikin restoran, mau bikin baju, itu gampang. Yang bermasalah adalah pemasaran. Nah, pemasaran eh, untuk pemasaran itu sebenarnya satu satu ekor domba bobotnya 50 kilo, itu karkasnya itu mungkin sekitar 25 kilo. Untuk dijadiin sate itu hanya bisa 200 tusuk. 200 tusuk itu berarti hanya 20, kalau satu porsi sate domba itu 10 tusuk, berarti hanya 20 porsi. Nah, kalau misalkan warung sate aja itu 20 porsi itu untuk warung kecil itu biasanya sehari udah pasti habis. Lalu di sini ada yang lokasinya di Jogja nggak? Jogja, Solo, di dua kota itu. Di Solo ada sate Pak Manto, di Jogja ada Pak Pong, ada yang lain lagi. Itu satu hari sembelihnya itu untuk kebutuhan resto sendiri aja itu 20 ekor per hari. Itu baru dari satu resto. Terus di Jakarta kemarin ada mitra juga info di Sate Mana itu satu hari sembelihnya itu sekitar 20 ekor. Nah, kalau misalkan sapi satu harganya itu eh, bukan bergantung, diatur sama pemerintah. Sementara kambing dan domba belum masuk ke sana. Terus yang nomor berikutnya, Kang, sapinya ini kemarin pakannya lahan sendiri atau beli? Pakan itu kan Ah, eh, apa namanya? Untuk pakan utamanya itu kita hmm. beli karena harus protein. Kita pakai ampas ampas tahu. Kita pakai ampas tahu itu kita beli di pabrik tahu. Memang kita ada kontrak jangka panjang. Ya. Cuman kalau Hmm. untuk pakan ini apa namanya Ah, hijauan, ah, hijauan itu kan dari jerami, jerami ah. kering itu. Itu posisinya desa saya itu kebanyakan sawah. Nah, jadi Hmm. dari sawah dari para petani itu Hmm. kita ambil dengan harga Hmm. yang murah. Kalau menurut saya sih murah karena satu petak sawah itu harganya cuma 200.000 aja jeraminya. Itu kita ngumpulkan 4 petak dalam sekali panen itu sudah bisa mengcover selama penggemukan dari bulan pertama sampai keluar itu ya bulan 6 bulan ke-8. Hmm. Kan sebenarnya jerami itu nutrisinya nggak ada sih, kecuali diamoniasi. Itu ditambahin Betul betul. probiotik. Ini memang untuk Ya. untuk tambahannya aja. Oh iya. Utamanya memang dari ampas tahunya itu. Nah, nah itu dia. Ampas tahu. Kalau penggemukan memang proteinnya tinggi, jadi diperluin itu udah salah satunya juga itu yang bikin biaya bengkak. Sementara di lembur healing, pakan utamanya itu hijauan. Jadi komponen biayanya mengecil. Saya investnya di lahan, jadi kurang lebih saya nggak bilang rumputnya gratis. Mau berkali-kali panen juga nggak bayar. Paling tenaga kerjanya aja. Itu. Jadi komponen biayanya kalau mitra kan pokoknya taunya sekarang bagi hasil 60-40. Tapi komponen biaya kan saya yang hitung. Jadi itu jadi salah satu faktor juga. Nah, terus kalau misalkan untuk pemasaran, kenapa resto saya duluin sekarang, saya majuin di 2024 awal, satu, kalau misalkan ada yang apkir, bajir, sakit, supaya saya ada penampungan, ada income. Karena kalau saya jual sekarang, per kilonya itu cuma 30.000, 40.000. Lah, kalau 30-40.000 itu seharga ayam, mendingan saya makan buat di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus yang berikutnya adalah eh, Desember ini, kalaupun misalkan terlambat di Januari, itu belum ada domba yang bisa saya panen saya potong untuk dipanen di resto. Jadi sementara sampai sampai market terbentuk itu saya datangin domba dulu ya beli dari peternak-peternak kecil atau terutama peternak-peternak yang belajar
yang sekolah yang ngikut pelatihan mulai bisnis ternak dari Lembur Healing. Saya prioritasin ke mereka, kurang lebih seperti itu. Terus dengan kapasitas resto 1.000 orang itu dan strategi marketingnya sendiri untuk resto itu bukan B2C aja. B2C aja itu adalah mengharapkan orang datang, tapi saya juga B2B ke seluruh perusahaan. Seluruh perusahaan rata-rata, terutama perusahaan besar, Pertamina, perbankan, itu setiap tahun ada jadwal untuk gathering, untuk makan, meeting di luar. Eh, itu pasti butuh tempat untuk makan dan kuliner domba itu masih sangat jarang. Kalaupun ada kuliner domba itu eh, skalanya warung, bukan restoran. Nah, kalau misalkan untuk pemasaran, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya sekarang sendiri banyak permintaan, ini juga Doni tahu, eh, rumah potong hewan di Bandung aja minta 1 bulan, kemarin berapa Don? Cuman kita nggak nyanggupin karena terlalu tipis. Per bulan minta 200 ekor. Intinya ratusan ekor lah. Nah, intinya udah per bulan itu minta ratusan ekor. Jadi kurang lebih kalau misalkan teman-teman nih yang bergerak di bisnis peternakan, saran saya eh, banyakin gunain sosmed gitu. Jadi sosmed pun sekarang dari nol sampai sekarang saya nggak pakai konsultan. Alhamdulillahnya saya udah ngelola sosmed puluhan, punya punya klien, bukan cuman supaya naik viral aja, tapi menghasilkan. Jadi ini salah satu budget budget skill kalau saya alihkan ke konsultan, mungkin per bulannya mereka bisa naripin 10 atau 20 juta. Belum iklannya. Sementara saya nggak ngeluarin budget sepeser pun untuk ngelola sosmed ini. Jadi nggak perlu bagus, nggak perlu apa, saya pun nggak ngedit, nggak apa, bener-bener cuman yang ada di HP, upload keseharian, dan jangan putus. Kuncinya sih itu. Kalau untuk pemasaran, itu nanti akan datang sendiri. Sekarang pun sebenarnya pengadaan beberapa desa minta diadain udah jelas di Lembur Healing, domba-domba di sini udah 1 tahun ke belakang yang udah ada di sini itu perawatannya udah macam-macam, jelas kami nggak akan jual. Jadi tapi kami bantu kalau misalkan mau pengadaan, beli kasih penyuluhan, itu beberapa juga ada, sering ada beberapa kali permintaan seperti itu. Jadi saran saya sih zaman sekarang kita di apa namanya, diper dipermudah, diberi keleluasaan dengan adanya sosmed. Nggak perlu bagus, nggak perlu apa, yang penting konsisten tiap hari. Kontennya apa yang mau di-upload atau yang di apa namanya, dinaikkan ke sosmed. Satu, kalau misalkan mau integritas muncul sih upload apa adanya ya, nggak mengada-ngada. Kayak di sini saya nggak pernah ngupload yang nggak pernah dikerjain, upload story atau konten yang kami alamin hari itu. Oh ya teman-teman juga, sebenarnya ini kan sebenarnya ini deretan yang request pembatalan itu banyak, dan kebetulan pada nggak di sini. Mereka join karena dulu sempat viral di awal 2023, tapi setelah itu mereka nggak ngikutin proses kami. Nah, saya sendiri memang nggak kirim ke grup karena saya upload di sosmed. Karena kalau misalkan saya upload di sosmed, itu jadi pedang bermata dua. Satu, kalau saya kirim ke grup, mungkin handphone akan penuh. Yang kedua juga WhatsApp itu saya sendiri, kalau WhatsApp suka ketumpuk, tapi kalau sosmed itu bisa dibuka di kapan aja. Ganti handphone udah hilang itu semua materi. Terus yang kedua juga bisa multi, jadi kayak pedang bermata dua, satu untuk saya pribadi, dokumentasi, 1 tahun lo ada apa, yang kedua juga branding. Branding dalam artian, satu, saya tahu banyak teman-teman yang sekarang di luar sana mau mulai breeding, nggak tahu gimana caranya, nggak tahu mulainya gimana, perhitungannya gimana, eh, itu mereka terbantu. Lalu mereka belajar ke sini dan sampai ke distribusi. Bahkan kalau misalkan tadi kayak Kang Yoga, masalahnya adalah di distribusi, saya nanti nampung di resto. Nah, itu kan tadi 1 ekor domba cuma buat 20 tusuk sate kan. Itu yang 50 kilo, gede loh. 20 Nah, porsi. 20, oh ya 20 porsi aja gitu, cuman 20 porsi. Nah, untuk ke resto kapasitas 1.000 per hari,
20 aja per hari itu mungkin akan kurang. Jadi nanti di resto Pangalengan itu di dapur Lembur Healing kalau satenya nggak ada berarti kehabisan domba. Dan selama ini kenapa nggak banyak warung sate? Ya karena itu warung sate kambing domba karena dombanya jarang. Kurang lebih seperti itu. Terus Sedikit nambahin, ya oke, teman-teman juga layaknya investasi yang lain sih, saya juga kan nyaranin untuk teman-teman kalau bisa random, nggak harus tiap hari, cek konten-konten Lembur Healing, sorry, layaknya invest teman-teman beli reksadana, obligasi, itu kan pasti ngecek harga saham turun naik, turun naik, turun naik. Begitu juga sebenarnya dengan kami di sini. Jadi eh, kurang lebih ngecek setiap hari ada apa karena benar-benar kami di sini bisa dibilang babat babat hutan, babat alas, ngelakuin orang yang nggak pernah lakuin. Bukan berarti nggak bisa karena negara-negara lain bisa gitu. Contohnya yang udah negara yang paling deket deh di Indonesia itu dapat info dari dokter hewan yang kerja di sana itu di Thailand itu walaupun mereka nggak bisa ekspor ke luar negeri karena hanya untuk mencakupi kebutuhan dalam negerinya aja, struktur dinas peternakannya versi sana itu udah lebih rapi. Dari vaksin A, B, C, D semuanya ada. Nah, itu pun sekarang jadi saya diperkuat oleh teman-teman kedokteran hewan yang lagi kerja di luar. Alhamdulillahnya nggak bayar. Kurang lebih sih gitu. Karena kalau bersyukurnya saya belum rekrut dokter hewan yang lulus di kedokteran hewan Indonesia. Eh, Dokter itu kan bisa jadi ahli, bisa nanganin semua ketika ketika nanganin pasien banyak. Ketika nanganin pasien banyak, muncul penyakit karena populasi banyak. Nah, dokter, apalagi dokter spesialis, terutama itu kan kalau udah bekerja di RSUD, itu kan akan nemuin kasusnya banyak. Nah, di Indonesia, karena nggak ada yang breeding, semuanya transit, jadi dokter hewannya, ya saya nggak bisa bilang gini, tapi dokter hewan yang sekarang minta kasus. Jadi kalau ada kasus, tolong kirim bahkan sampai ke rektornya Brawijaya. Itu diwakilin sama dokter hewan, langsung konsulnya ke beberapa dosen peternakan. Karena kedokteran hewan di Indonesia pun butuh banyak kasus dan kasusnya sekarang kami temuin di sini. Sebenarnya kasusnya banyak di masyarakat, cuman kalau misalkan di masyarakat itu mati udah mati. Mereka nggak identifikasi penyebabnya apa. Sementara di kami kalau ada kematian, prosedurnya itu dibedah semuanya. Dari apa saluran pernapasan, paru-paru, jantung, hati, rumen, usus semuanya itu harus dibedah, dipotoin, didokumentasiin. Nah, ini kami kirim ke beberapa universitas untuk diteliti dan mereka udah merencanakan untuk penelitian dan yang akhirnya nanti kalau sekarang teman-teman ketik Lembur Healing di Google yang muncul cuma sosmed-sosmed aja sama website, beberapa tahun ke depan itu jurnal-jurnal ilmiah dari eh, beberapa universitas dan sampai target sih sampai ke level Q1 itu. Oke, Kang Yoga ada lagi Kang? Sementara itu aja sih Kang. Lebih banyak apa namanya? Saya lebih banyak penasarannya tuh masalah pemasaran aja sih. Hmm. Untuk sistem kandangnya dan sebagainya pada perawatan itu saya sudah yakin 100% karena memang seperti yang akan bilang ini breeding pertama di Indonesia. Di daerah saya juga nggak ada Memang. peternak kayak gitu sapi sih. ataupun apapun yang breeding. Semuanya pasti penggemukan. Sapi total nggak ada. Breeding ada. Nggak ada. Udah konfirmasi itu. Kalau dari Dinas Peternak pun nggak ada yang breeding sapi. Iya, Jadi teman-teman semua sapi yang ada di Indonesia itu semuanya import. iya, nggak Sapi ada nggak ada yang breeding. breeding. Nggak ada. Semuanya import. Hanya ini aja yang breeding itu. Unggas tapi spesial di ayam kampung. Itu Iya. memang ada. Kalau yang ayam negeri dan sebagainya pasti
penggemukan. Itu aja sih Kang. Terima kasih Ya. untuk penjelasannya. Kalau memang nanti masih ada pertanyaan lebih lanjut, saya pasti akan tanya ke WA. Ya. Oke, Oke, ini terima kasih semuanya. sama-sama kok. Kang, ngelepus orang Bandung mangga Kang, kenalan. Oke, eh eh, selamat ya rekan-rekan semua. Salam kaya Denny. Saya kebetulan dari Bandung memang, cuman domisili sudah 1 dekade di Lampung. Ya keliling juga sih, keliling selain di Lampung juga. Cuman memang sudah lama sekali tidak di Bandung. Dan kebetulan hampir sama dengan Mas Yoga tadi eh join di sini tiba-tiba muncul di Instagram dan cukup tertarik karena kebetulan saya juga eh, bekerja di bidang sebelahnya saya di pertanian. Ya memang kadang berhubungan juga dengan peternakan, jadi sedikit banyak sering sering bersinggungan dengan itu. Dan tertariknya adalah yaitu tadi domba Garut. Domba Garut sih Kang, lebih ke domba Garut karena saya kalau di luar nggak pernah nemu domba Garut. Nemunya ya apa kalau di sini ya? Badot ya. Badot itu apa, jenis apa namanya? Badot. Kalau badot kambing biasanya. Kambing ya, kambing. Kambing. Kalau domba jarang gitu, jarang lihat gitu. Nah, ini kayaknya cukup menarik. Terus yang berikutnya juga ya kebetulan juga eh, ya kebetulan ada rezeki, kenapa tidak diinvestkan di sini? Karena kalau menurut saya invest di peternakan pertanian itu resikonya besar tapi keuntungannya tak terhingga gitu. Jadi siapa yang tahu di situ kan, yang penting ikhtiar aja. Terus yang kedua, saya melihatnya dari segi manajemen, segalanya disiapkan secara serius, eh, dokumentasinya terdokumen secara matang. Jadi saya pikir kenapa tidak untuk join di sini gitu. Itu sih yang pertama. Yang pertama kenapa mau join. Terus yang kedua, eh, benar tadi karena saya pun melihat rata-rata, bukan rata-rata, semua mungkin tadi sudah dikonfirmasi ya bahwa eh, yang ada itu adalah penggemukan kalau di skala besar ya, itu penggemukan. Tapi kalau di bukan breeding, mungkin lebih ke anakan aja ya. Peternak-peternak kecil yang 1 2 kambing sapi gitu. Domba pun juga 1 2 ya saat beranak ya alhamdulillah, kalaupun enggak ya sudah gitu. Belum rezeki, mungkin seperti itu. Nah, ini salah satu yang menarik apalagi kalau kebetulan saya sebenarnya selalu mengikuti di Instagram, tapi memang hanya silent aja, hanya melihat saja. Dan ini lumayan menjadi terbuka karena pada saat ada satu masalah itu dibahas secara rinci gitu. Bahkan beberapa konflik dengan yang lain pun saya sebenarnya ngikutin gitu. Jadi sedikit banyak tercerahkan juga eh, karena ya saya ngerti di dunia eh, pertanian dan sedikit menyinggung ke peternakan. Menurut saya ya perlu ada pendobrak seperti ini gitu. Saya hanya bisa memberi support Kang. Terus yang berikutnya saya mengerti tentang berbisnis di makhluk hidup. Jadi uh, insya Allah semuanya masih on track kalau menurut saya. Semuanya masih on track. Jadi tinggal nunggu waktu aja sih kalau menurut saya sih seperti itu. Tidak ada banyak pertanyaan, kita kemarin sudah ketemu, terus banyak diskusi panjang lebar. Saya pikir hal yang baik juga gitu. Kalau misalnya ini bisa dibahas. Cuman sayangnya tidak banyak juga ternyata yang datang. Saya kira banyak yang datang. Nah, apa-apa. Nggak apa-apa, pada minta rekamannya di grup. Itu sih kalau dari saya. Hmm, Betul, betul, betul. Oke, Dari saya sih itu aja. Saya ngikutin aja tur nuhun Kang Denny. sampai Oke, saat ini sih. Kami. oke, jadi eh, satu ini saya bisa dibilang kenapa mati-matian harus settlein peternakan. Benar kata Kang Denny bilang pertanian peternakan itu kalau bukan berat di awal apalagi ini struktur sampai kenegaraan itu tidak mendukung, tidak pernah ada.
Tapi kalau udah berhasil memang tak terhingga. Jadi itu yang saya sampai sekarang benar-benar jungkir balik, do whatever it takes lah sebenarnya. Terus eh, karena ini bisnis yang pertama, bukan cuma di kami aja, ternyata saya juga baru tahu. Saya pikir dulu orang-orang tuh peternakan tuh kayak gini, ternyata enggak gitu. Itu yang saya kaget jujur. Pas berjalan, bukan pas observasi. Jadi saya udah biasa di korporasi, semuanya dicatat, pulpen aja dicatat, semua aja dicatat gitu. Jadi saya bikin semuanya memang semua harus dicatat gitu. Beli obat, beli apa, semua harus dicatat. Ya memang di perusahaan kayak gitu, ternyata peternakan lain nggak ada. Jadi kurang lebih sih seperti itu. eh ini berikutnya dari saya sih itu eh apa namanya, paling kurang lebih mohon doanya aja. Soalnya kalau yang kami alamin di sini juga dibilang berat sih ya, deg-degan iya, tapi so far sih, kalau saya fokusnya ke 5-10 tahun ke depan, ini dari awal memang banyak deretan kematian-kematian, tapi sekaligus juga jadi benteng gimana nanganin kasus-kasus ini. Dan saya jujur bersyukur kejadiannya sekarang ketika populasi masih di indukan pertama, yang lebih bahaya lagi misalkan dari awal lancar aja, tiba-tiba populasi udah generasi ketiga, udah ada 1.000, itu bener-bener 1.000-1.000-nya bisa mati gitu. Jadi eh apa namanya, kalau soal bersabar, saya apa namanya, mohon teman-teman juga ikut bersabar karena saya juga di sini lebih bersabar lagi karena itu keuangan kalau benar-benar terus kayak gini, saya yang lebih deg-degan, kurang lebih sih kayak gitu. Oke, ini berikutnya ada yang mau kenalan lagi dari Bogor nih, Kang. Dari Bogor belum pernah ke sini, dekat padahal. Untuk teman-teman ini kebetulan belum pernah ada yang ke sini sih. Eh, Banyak yang dulu pas Februari 2023 ada yang datang ke sini, terus 2024 ada yang ke sini dari lahan kandang, itu mereka cukup kaget sih dengan perkembangannya 1 tahun, dan ini perkembangan akan terus bertambah sih kurang lebih gitu. Oke, ada lagi Kang? Ini Kang Niki. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan mitra pembimbing Kang, suaranya kecil? dan oh kecil ya bentar. Iya. Atau boleh dideketin lagi? Masih Oh, kecil nggak Kang? nah, udah. Walaupun masih via Zoom, mudah-mudahan sih langsung ya ketemu. Saya sih seneng, maksudnya walaupun ini baru pertama, mudah-mudahan sih bisa menjadi agenda rutin buat Zoom kayak gini. Kedepannya mungkin ya nggak spesifik untuk membahas kayak target-target, tapi lebih ke perkembangan dari lumur hiring itu tersendiri ya Kang ya. Hmm, Yang ingin saya tanyakan sih nggak banyak Kang. Mungkin kan tadi juga Kang udah banyak ngejelasin banyak mitra-mitra yang berencana untuk mengundurkan gitu ya, untuk hmm. membatalkan pekerjaan karena eh, hanya tertarik di awal tanpa lihat progresnya sekarang perkembangan nomor hiring kayak gimana. Tapi saya sendiri sih alhamdulillah masih sering mengikuti walaupun emang nggak banyak nanya gitu. Kadang progres ya mudah-mudahan sih tetap lancar gitu ya Kang ya. Amin. Jadi pengen nanya tuh gini Kang, kalau misalkan kita nggak nanya nih sebagai mitra, Mhm. kadang kan kita juga ada rasa enggan, wah takut nih mitra kok bawel banget sih nanya mulu Oh, gitu apa. Alangkah lebih baiknya itu seperti gimana Kang? Mungkin kalau misalkan emang ada report mungkin itu mingguan atau bulanan, mungkin kita juga sebagai mitra ya lebih tenang, nggak hmm, terlalu bawel mengganggu misalkan kalau tiap dikit-dikit, wah nanya lagi, dikit-dikit nanya lagi gitu kan. hmm. Kalau saya sendiri sih emang ada rasa kan buat nanya, cuman ya udahlah kita positif thinking
aja kita percayakan karena kita juga lihat progres dari program-program dari ya story-story yang dibuat sama Lembur Healing gitu. Oke, eh oke Kang. Satu, mengenai laporan misalkan weekly atau ini mungkin saya mau jelasin sistem dulu ya. Sistem itu sebenarnya udah mencakup semuanya. Jadi kawin kapan atau semuanya itu semuanya udah ada di sistem. Sebentar saya buka sistem dulu. Ini saya share, ini kan ini misalkan ini domba jantan. Domba jantan itu asetnya Lembur Healing. Nah, ini di sini ada catatan perawatan. Nah, ini perawatan itu adalah perawatan itu kalau misalkan ada apa namanya perawatan harian. Lalu di sini, nah ini ada dua catatan keturunan. Nah, di sini itu ada kawin semuanya detailnya tercatat di sini. Jadi satu kalau saya ini kan mitra ada 100, kalau saya buat laporan satu per satu, Kang, ini saya harus mempekerjakan 2 atau 3 orang hanya untuk membuat laporan. Jadi concernnya adalah di situ. Jadi sebenarnya semua setiap hari termasuk catatan perkawin ini karena jantan. Jadi kalau misalkan yang betina itu ada terakhir kawin kapan, perkawinan kapan, semuanya ada. Kalau ada teman-teman yang misalkan nyangkut datanya boleh info ke kami. Jadi kurang lebih sih satu apa namanya dari segi pencatatan kami catat semua. Ini 26 Juni itu kapan ya? Oh, masih baru nih. Nah, ini ada jantan daun kelor. Terus story investasi lagi. Ini kita misalkan cari domba lain Rabu. Nah, ini semuanya ada. Nah, oh ada sorry ini. Tanggal 27 Juni kawin. Nah, teman-teman kalau misalkan kawin ini, misalkan ada catatan ini nih, semuanya teman-teman bisa lihat kan. Nah, ini bisa ngelihat 27 Juni kawin. Nah, itu nanti kami cek di 45 hari kemudian dengan alat tes. Atau misalkan 45 hari belum terdeteksi, itu di 60 hari. Nah, setelah 60 hari ini misalkan tercatat, berarti itu harus diulangi lagi. Nah, jadi sebenarnya untuk laporan semuanya ada di sini. Termasuk kalau misalkan ada yang sakit, semuanya nanti akan di sini. Nah, jadi kalau misalkan saya dari awal memang saya buat laporan ini untuk apa namanya irit budget. Karena kalau misalkan harus ngirimin laporan per minggu itu butuh 2 atau 3 hari untuk summarize masing-masing data. Lalu sebenarnya ada beberapa investor di sini yang sebelum apa namanya sudah sebelum investasi dia eh, kebetulan orang yang nggak di sini dia malah ikut kelas peternakannya dulu sehingga kalau misalkan baca data di sini itu akan lebih detail. Contohnya domba itu dari siklusnya, siklus kehamilannya, sebentar. Ini nanti saya bakalan share ada materi pelatihan peternakan. Ini materi-materi yang saya kasih di termasuk sampai budgeting. Nah, jadi kalau misalkan eh, apa namanya dari teman-teman investor request untuk kirim laporan mingguan bulanan, saya summarize laporan tapi secara keseluruhan. Jadi per bulan ini ada misalkan ini berapa tapi secara keseluruhan. Dan sementara kalau saya kirim ke masing-masing itu kan juga sebenarnya bukan keperluannya karena itu keperluan perusahaan. Nah, tapi untuk membaca laporan yang ada di sini terutama
terutama di perkawinan. Ini 27 Juni, berarti 27 Juni itu 45 hari kemudiannya itu di pertengahan Agustus. Baru tercatat, baru bisa diketahui hamil atau tidaknya itu di pertengahan Agustus. Nah sekarang kami di sini udah udah beli alat tes kehamilan, itu alat tes kehamilan kalau peternak kecil bilang mahal, tapi kalau tanpa itu kami yang bakalan banyak hilang apa namanya opportunity atau efisiensinya berkurang karena harus nunggu 3 bulan 4 bulan. Sementara 45 hari menjelang 60 hari kalau nggak hamil itu pakai alat tes itu bisa dikawinin lagi. Jadi untuk cara baca ini daun kelor, kebugaran, jemur, bulu, mandi, ini ada fertilite injection. Terus termasuk kalau misalkan ada penyakit, ini semuanya muncul di sini. Nah, untuk baca itu, kalau misalkan di sini kan ada 100 kan. Kalau misalkan saya jelasin satu-satu, misalkan diare penyebabnya apa, itu untuk satu domba aja butuh 15-20 menit. Sementara per minggu ada 100 domba. Jadi, kalau misalkan ada waktu ke sini, saya sih apa namanya bisa bisa jelaskan eh, semua detail materi pelatihan peternakan ini sehingga untuk membaca ini itu akan jauh lebih mudah atau dimengerti. Ini materinya saya bisa share di grup, bisa akses kapan aja, tapi masalahnya ini hanya slide, perlu perlu penjelasan lebih detail dari saya atau Doni. Untuk pelatihan ini aja sebenarnya biasanya saya butuh 2 hari untuk jelasin jelasin apa namanya detail-detail ini semuanya. Termasuk ini pebisnis baru, pebisnis baru mereka yang fokusnya di breeding break even point-nya kapan, return of investment berapa, itu saya bantu jelasin semuanya gitu. Jadi termasuk juga saya sih berharap teman-teman investor pas ke sini coba nginep 1 hari atau 2 hari. Jadi ketika baca sistem ini udah paham, kurang lebih sih seperti itu. Oke, siap Kang Indra, hatur Hmm. nuhun informasinya. Ini kan saya juga ya rutin lah. Iya, iya. Kalau misalnya saya sih untuk lihat aplikasi gitu masih rutin, alhamdulillah. Cuman kan mungkin mitra-mitra yang lain yang Iya. banyak jadinya kebanyakan yang Hmm. mengundurkan diri bukan apa gitu, takutnya kan mempengaruhi progres semuanya gitu kalau saya sih Memang khawatir gitu. memang mempengaruhi ya memang. Oke, Pak Har, Kak, mau mau kenalan nggak? Halo Pak Har, Bu Keti. Oke, teman-teman, sebenarnya ini kebetulan juga ini saya udah share ini ke grup, tapi banyak yang nggak respon. Jadi saya udah sempat bilang di grup kan, ini eh, saya lagi launching resto di Pangalengan. Bentar. Rencananya kalau on time semuanya ada bakalan beroperasi di bulan Desember 2024. Bentar. Ini saya recap sebentar aja. Oh. Ini teman-teman, ini sebenarnya materinya udah saya share juga. Mungkin nanti saya akan share lagi. Ini resto Dapur Lembur Healing. Kebetulan
ini yang pertama juga di Indonesia. Jadi saya kolaborasi sama SMK 5 Pangalengan. Satu tujuannya apa? Saya ngerasain bisnis sendiri. Ini ketika bisnis berdiri tunggal, kelihatannya itu kayaknya orang kaya, duitnya banyak. Ya duitnya ada, tapi sebenarnya kan buat buat invest, buat operasional gitu. Jadi eh, kebetulan SMK 5 Pangalengan ini juga semuanya jurusannya dibutuhkan di dapur di Lembur Healing. Jadi kolaborasi total sama SMK 5 Pangalengan. Yang pertama tujuannya adalah CSR, yang kedua juga ngangkat perekonomian daerah, ngelatih anak-anak daerah. Kebetulan SMK di Pangalengan sendiri, saya nggak tahu nih teman-teman udah ada yang ke Pangalengan apa belum. Lokasinya itu di puncak gunung dari Bandung itu 60 kilo. Kalau kalau dari tol Soreang ke atas sih setengah jam kalau nggak macet. Kebanyakan karakternya itu adalah setelah lulus sekolah mereka itu nggak kuliah. Bukan satu faktor, ada faktor perekonomian. Yang nomor dua, kalaupun faktornya mereka itu berkecukupan, orang tuanya nggak mau anak-anaknya jauh. Jadi sehingga perkembangan mereka itu terhambat. Yang kedua, Pangalengan sendiri itu sekarang adalah eh, sentranya orang untuk liburan, satu-satunya di Jawa Barat yang benar-benar sangat mumpuni. Tapi sektor kulinernya tidak berbanding lurus. Nah, jadi ini bisa dibaca-baca aja. Buat teman-teman yang belum pernah ke Pangalengan, ini ada beberapa aja yang saya highlight. Bisa ngapain aja di sana, seminggu aja nggak akan bosen sebenarnya. Nah, terus berbanding terbalik, tapi sektor kulinernya belum ada sama sekali. Terus di sana juga ada Pertamina. Pertamina itu Pertamina Gas yang nyambung ke Kamojang Garut. Total di sana ada hampir 1.500. Kita sama-sama tahu Pertamina income income pekerjanya nggak ada yang UMR, semuanya 2-3 kali lipat, berkali-kali lipat UMR. Sektor kulinernya belum ada. Lalu saya juga kemarin ketemu sama Pertamina, mereka kalau ngadain meeting atau makan, mereka turun ke Bandung. Jadi ini baru Pertamina aja. Di sana juga ada Star Energi Geothermal, ada Ultra Jaya, terus tercatat setiap tahun ada 1.000 mahasiswa yang nyebar di seluruh Pangalengan, entah itu teknologi, perkebunan, pertanian, bisnis, industri pariwisata yang magang di Pangalengan. Nah, kekurangannya sendiri nggak ada tempat makan yang proper. Nah, lalu makanya salah satunya juga saya konsepin dapur Lembur Healing ini. Jadi ini kurang lebih restonya, previewnya, ini mood boardnya. Nah, restorannya sendiri yang awalnya saya buat layout itu kapasitasnya 500, ternyata setelah dibuat sama arsitek dengan layout yang sama bisa menampung sampai 1.000 customer. Bukan cuma restoran aja, di sana ada culture, pertunjukan kesenian Sunda tiap hari. Dari mana? Dari SMK 5 Pangalengan. Dari SMK 5 Pangalengan, jurusan Karawitan. Jadi semuanya ada. Wayang golek itu akan berputar setiap hari. Peternakan, karena ada olahan domba, jadi domba-domba yang mau dipotong di sana, nanti dilepas di sana. Ada interaksi itu, ya itu tadi, karena ada domba, jadi bisa lihat untuk anak-anak ngelihat domba, terutama orang Jakarta itu belum pernah lihat domba Garut sama sekali. Culture, lalu ini logonya Lembur Healing yang ditranslatekan ke dalam interior warna hijau dan emas. Interiornya kurang lebih akan seperti ini. Lalu ini layoutnya. Ini layoutnya, jadi kapasitas 1.000 dan ini juga akan jadi tempat konser. Parkiran di depan daerah sini, di depan ini saya bagi dua. Jadi begitu masuk di tengah ada area drink station, di kanan dan di kiri. Di sebelah kiri ini Lembur Healing, menu-menunya Lembur Healing, makanan Sunda.
makanan Sundanya prasmanan, hampir kayak warteg sebenarnya. Jadi orang kalau cuma makan nasi sama sayur sama gorengan aja sama telur dadar 15.000 masih bisa. Kenapa begitu? Saya targetkan untuk semua kalangan bisa masuk. Kenapa begitu juga? Kebetulan ini lokasinya restonya ada di Pangalengan. Harga buah dan sayur beda dengan harga di kota-kota besar. Termasuk kalau saya bangunnya ini di kota Bandung, ini harga HPP produknya sendiri akan beda. Saya bisa ambil langsung dari harga petani. Jadi salah satu benefitnya juga ini. Di sebelah kanan nanti di sini SMK 5 Pangalengan, semua yang jualan semuanya jajanan kampung. Jadi di sini makanannya makanan tradisional Indonesia dan kampung. Lalu ini section pertama, jadi ada orang bisa makan, lihat kitchen-kitchen di bawah. Nah, lalu di sebelah sini area kedua, ini area tertutup yang kanan kiri. Jadi kalau misalkan ada gathering kapasitas 50 sampai 70 orang, di sini ada TV plasma, di sebelah kanan kiri ada TV plasma. Kalau misalkan butuh private meeting bisa ditutup. Kalau misalkan ini ada jendelanya juga, jendelanya bisa dibuka kalau nggak ada meeting. Kalau ada meeting bookingan ini bisa ditutup juga. Ini di tengah-tengah area outdoor. Lalu area belakang ini 2 lantai, area 2 lantai. Nah ini kapasitasnya sampai 700 orang. Ini lalu di sini area panggung. Jadi multifungsi untuk wedding atau bahkan acara-acara pemerintahan kenegaraan. Sekarang udah kolaborasi atau ini juga sebenarnya banyak instansi yang butuh lokasi seperti ini. Selama ini lokasi-lokasi gathering itu biasa banget, sementara ini outdoor. Untuk wedding juga saya kunci, nggak boleh ada dangdutan. Yang hanya boleh perform di sini adalah semua kesenian Sunda. Setiap 3 bulan, 4 bulan saya adakan private concert. Di sini misalkan ngundang Liodra, itu juga apa namanya untuk daya tarik restonya rame terus. Nah, sebenarnya ini lahan yang dipakai itu punya PTPN, lahannya itu luas 2,5 hektar, lalu bangunannya ini sekitar 2.500. Jadi bangunan yang nggak terlalu besar. Kalau misalkan teman-teman di Jakarta agak susah nyari restoran segede ini. Kalau misalkan di daerah Bandung, Garut, mungkin kayak Mang Engking atau Asep Strawberry. Nah, ini untuk teman-teman yang udah saya sempat temuin, memang saya agak maksa untuk invest di sini karena apa? Ini total budget yang saya perkirakan untuk bangun ini sekitar 5 miliar. Komponennya biaya ini sebenarnya kecil karena lahannya saya sewa dan sewanya pun ke PTPN itu untuk perkebunan 1 hektar itu per tahun hanya 10 sampai 12 juta. Jadi kalau bisa dibayangkan kalau misalkan ini saya bangun di kota Bandung, ini mungkin biaya yang dibutuhkan sekitar 30 M. Sementara dana yang dibutuhkan untuk investasi di sini hanya untuk pembangunan restonya aja. Nah, ini teman-teman, ini saya lagi keliling ke teman-teman semuanya. Nanti saya jadwalin satu-satu, soalnya banyak banget. Plus saya juga lagi banyak koordinasi sama banyak pihak di sini. Ada beberapa teman yang mempertanyakan, Mas, ini agresif banget ya. Target restonya itu minimal di 1 sampai 2,5 M, termasuk konsultan finance, bahkan arsiteknya sendiri. Mas, ini Pangalengan yakin sini. Setelah saya survei ke mereka, bukan ke mereka, jadi tim finance saya datangkan karena tim finance barengan sama arsitek, sipil, interior, kelihatannya masif, tapi setelah datang ke Pengalengan, datang 1 hari di sana apa namanya, di sana keliling, lihat lokasinya, lihat Pangalengannya seperti apa, bahkan di weekday itu mereka malah semangat sendiri. Bahkan salah satu kontraktor yang nanganin resto itu adalah yang biasa bikinin propertinya konser. Itu saya udah ngunci setiap berapa bulan akan ada konser. Nah, kalau ada konser berarti restoran di belakang ditutup. Itu teman-teman juga nanti akan ada sharing profitnya, harga sharing karena ditutup. Jadi pendapatan belakang itu nggak ada. Itu akan ada pelaporan sharing profitnya juga.
Jadi saya juga tetap himbau teman-teman, entah itu peternakan, walaupun nanti resto udah berjalan, tetap pantau pantau sosmed karena misalkan hari ini ada wedding, ya pasti saya upload gitu. Nanti tinggal dilihat di laporannya, ada laporan nggak tentang penyewaan. Lalu oh ya, untuk wedding sendiri Pangalengan kita sama-sama tahu di sana sentra benar-benar perkebunan, banyak juragan-juragan perkebunan yang duitnya banyak tapi mereka nggak tahu ngabisin duitnya kemana. Kalau mau ngabisin duit ke bawah untuk makan yang proper itu mereka harus turun ke Bandung kurang lebih 45 menit atau 1 jam. Kalau macet ya bisa 2 jam 3 jam gitu. Dengan adanya dapur ini, Lembur Healing, kurang lebih akan mengalihkan yang biasanya warga Pangalengan kalau mau makan atau sekedar nongkrong itu harus turun ke Bandung, sekarang ada di eh, dapur Lembur Healing, kurang lebih sih gitu. Lalu kerja sama-sama institusi pendidikan juga kita sama-sama tahu SMK Negeri itu udah berpuluh-puluh tahun. Kalau misalkan brandingnya ada SMK 5 Pangalengan di situ, seluruh alumni yang dulunya mudik atau segala macam pasti akan datang gitu. Terus untuk menghidupkan setiap hari, kebetulan ini ada di sektor wisata, lokasi juga udah saya udah saya kirimkan di Google, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman, ini halo, oh saya kirain putus. Udah hampir jam 11, ada lagi yang mau ditanyain? Kalau misalkan nggak ada, saya tutup sampai di sini aja. Eh, beberapa, ini saya lagi keliling ke seluruh teman-teman investor, karena untuk jelasin resto itu beda dengan peternakan, lebih kompleks, iya. Tapi rata-rata eh, persepsi sebelum dan setelah ketemu saya beda sih, kurang lebih itu. Kalau nggak ada lagi, Kang, Kang Den, aman. Kalau nggak ada, saya tutup sampai di sini aja. Rekaman ini bakalan saya upload langsung ke YouTube dan bisa diakses sama teman-teman yang nggak datang. Kalau nggak ada, kayaknya udah cukup. Udah mau jam 11 juga. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Kang. Sami-sami kan. Saya tutup ya.